يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menyampaikan kajian di sore hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih jazahullah khairan terkhusus kepada Ustaz Hudzaifah hafizahullah taala dan juga kepada tim panitia yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan kajian di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dala ala khairin falahu ajru fa'ilih. Barang siapa yang seseorang menunjuki sebuah kebaikan, maka baginya pahala dari kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan kedua, sebelum saya melanjutkan, ini materi kajian kita sampai jam berapa? Untuk materinya? Sampai jam 5, Ustaz. Materinya sampai jam 5? Jam 5. Oh. Jam 5 lewat. Lewatnya boleh tahu? Jam 5 kalau di rundown jam 5 lewat 5, tapi mungkin masih bisa untuk 5 atau 10 menit lebih telat. Apa-apa. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema dan sebuah materi yang cukup penting, ya, yang berkaitan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, imannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kita mengimani adanya Allah. Ya, bukan pula bentuk keimanan kita hanya kepada Allah sekedar kita mengimani Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan perintah-perintah dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dengan larangan-larangan. Tetapi bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, bukan hanya dari sisi pembahasan bahwasanya sifat Allah itu diimani sebagaimana yang di Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya namakan dan Allah dan Rasulnya sifati, tetapi iman kita kepada Allah adalah iman dari kandungan nama-nama tersebut. Ya, seorang yang bertauhid yang benar, seorang yang bertauhid yang suci kepada Allah Subhanahu wa taala, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut ada kandungan-kandungan yang akan berefek di dalam kehidupannya. Nah, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang cocok untuk judul materi kita di sore hari ini adalah Allahus Samad. Ya, dan itu tersebutkan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allahu kadzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik amma takdzibuhu iyaya
ayyakula inni lan u'idahu kama bada'tuhu. Allah Subhanahu wa taala berkata, hambaku ibnu Adam telah mendustai aku, dan aku tidaklah demikian apa yang mereka dustai, dan mereka telah mencelaku, dan tidaklah celaan tersebut pantas kepadaku. Adapun pendustaan mereka kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ini aku tidak mengembalikan mereka sebagaimana mereka awal sekali diciptakan. Wa amasyatmuhu iyaya, adapun celaan mereka kepadaku, ayyakul ittakhadallahu walada, Allah Subhanahu wa taala mengambil anak. Wa anas somadu, dalam keadaan aku adalah as-somadu. Apa itu as-somad? Alladzi lam alid wa lam ulad, yang aku tidak beranak dan aku tidak diperanakan. Wa lam yakun li kufuwan ahadun, dan tidak ada bagiku sekutu apapun. Ya, dan itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dari keterangan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam surat Al-Ikhlas ketika disebutkan Allahus Samad, yang mana as-Samad adalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir surat Al-Ikhlas ayat kedua, Allahus Samad. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Ikrimah an Ibni Abbas. Berkata Ikrimah dari Abdullah ibnu Abbas, yakni alladzi yasmudul khalaiqu ilaihi fi hawaijihim wa masailihim. Kata Abdullah ibnu Abbas, as-samad yaitu di mana bergantungnya, menyandarkan, ya, hajat-hajat dan permintaan-permintaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, sebagaimana tadi yang telah dinukilkan oleh Ustaz Hudzaifah hafizahullahu taala, ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yang mana ketika seseorang semakin mentauhidkan Allah, semakin kenal dengan Allah, semakin beriman kepada Allah, maka dia akan semakin menggantungkan hatinya, hidupnya, hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam hati orang-orang yang mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah, ya, bergantung kepada manusia. Yang pertama kali mereka jadikan sandaran adalah Allahu Rabbul Alamin. Dan sebaliknya, ketika semakin berkurang tauhid seseorang, ya, ketika semakin lemah tauhid seseorang, maka akan semakin lemah pula penyandaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk melengkapi pembahasan kita di sore hari ini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada contoh yang paling terbaik yang kita jadikan sebagai contoh, ya, kecuali para nabi dan para rasul. Kenapa? Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan demikianlah kami kisahkan kepada engkau ya Muhammad dari kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah para rasul, dengan maksud dan tujuan untuk mengokohkan hatimu. Jadi ketika kita menelusuri, mempelajari, mendalami sirah dari kehidupan para nabi dan para rasul, di sini akan memberikan kekuatan pada hati kita, akan memberikan kekuatan pada jiwa kita di tengah besarnya gelombang ujian dan cobaan yang menghampiri kita. Yang kedua, para nabi dan para rasul itu pasti akan diuji oleh Allah. Dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi dan rasul tersebut jauh lebih besar daripada ujian yang menimpa kita. Nah, kalau seandainya kita menceritakan ujian tetangga kita, ujian tetangga sebelah, ujian tetangga belakang, mungkin ujiannya mereka itu lebih kecil daripada ujian kita. Tetapi ketika kita membahas ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi, ujian-ujian yang Allah berikan kepada para rasul, yang itu tidak sebanding sedikit pun dengan ujian yang menimpa kepada kita, tetapi subhanallah, mereka memberikan contoh yang paling terbaik kepada kita, dan mereka telah menempuh solusi yang paling terbaik
untuk kehidupan kita. Ya, sebagai contoh maksud yang ingin saya sampaikan. Ya, dan kita akan menyebutkan beberapa ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan para rasul, yang tentunya ujian mereka seperti yang telah saya singgung, tidak akan mungkin ujian mereka itu di bawah ujian kita, tidak mungkin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama menyebutkan asyadun nas bala'an thum anbiya thumal amsal fal amsal. Orang yang paling berkeras ujiannya, paling berat ujiannya adalah para nabi, dan kemudian semisal dengannya dan semisal dengannya. Dan juga dikhabarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin besar pula ujian yang akan menimpa hamba tersebut. Ya, jadi dari kesimpulan dua hadis yang saya sebutkan tadi menunjukkan kepada kita tidak akan mungkin iman-iman seperti kita diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melebihi atau bahkan sama pun tidak mungkin dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi dan para rasul. Namun, kenapa terkadang ujian yang menimpa kita itu tidak sanggup kita pikul? Yang ujian kita itu mungkin dipandang para nabi adalah sebuah nikmat dalam kehidupan. Ya, ujian yang kita hadapi hari ini, yang kita merasa berat sekali ujian tadi, kalau itu diberikan kepada para nabi dan para rasul, mungkin itu sebuah nikmat buat mereka, bukan sebuah ujian. Ya, tetapi kenapa kita tidak sanggup melewatinya? Yang pertama, memang kita belum mengenal Allahus Somad. Ya, kita belum mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, Allah tempat kita bergantung. Yang kedua adalah kelemahan dari jiwa kita, kelemahan dari hati kita, sehingga ujian yang sedikit diletakkan kepada hati yang lemah, maka ujian itu berasa besar. Saya sebutkan contoh dan logika yang lebih mudah mungkin kita fahami. Teman-teman semuanya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, tidak ada satupun syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam agama ini kecuali adalah syariat yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kepada kalian kesulitan, tetapi Allah menginginkan kepada kalian kemudahan. Ya, salat 5 waktu adalah sesuatu yang mudah. Berpuasa adalah sesuatu yang mudah. Naik haji adalah sesuatu yang mudah. Salat adalah sesuatu yang mudah. Membayar zakat adalah sesuatu yang mudah. Ya. Nah, orang-orang yang mereka lemah hatinya, gelap jiwanya, bergelimangan dengan dosa dan bergelimangan dengan maksiat, dia sanggup mendaki gunung, dia sanggup menggayuh sepedanya puluhan bahkan ratusan kilometer, tetapi dia tidak sanggup melangkahkan kakinya menuju ke masjid dan mengangkat kedua tangannya bertakbir Allahu Akbar. Kenapa dia tidak sanggup melakukan sesuatu yang sangat ringan? Kenapa dia tidak sanggup melakukan sesuatu yang anak yang belum balik pun mampu untuk melakukan sholat? Itu dikarenakan adalah hatinya yang lemah. Hatinya yang tidak kuat, hatinya yang tidak kokoh. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, ketika Allah Subhanahu wa taala mencoba kita, kemudian kita tidak sanggup untuk menghadapi ujian tersebut, maka bukan besarnya ujian tadi, namun lemahnya hati kita. Apakah itu karena dosa? Apakah itu karena kezaliman? Apakah karena kita tidak mengenal kepada zat yang telah memberikan ujian kepada kita? Nah, dari kisah-kisah yang saya akan sebutkan, cuplikan-cuplikan kisah dari kehidupan para nabi dan kehidupan para rasul, yang mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kita agar kita tidak salah untuk bergantung, agar kita menjadikan Allah satu-satunya zat tempat kita bergantung dan tempat kita kembali dari semua keadaan dan kondisi kita. Pertama adalah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, di mana bada hayatahu biibtila'i tidorri min hasadi ikhwanih lahu. Dimulai kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, menghampiri beliau ibtilaat, bukan ibtila satu, tapi ibtilaat, ujian demi ujian demi ujian. Ya, yang itu dimulai dari hasad saudara-saudaranya
kepada Nabi Yusuf. Wa ilqahi ilal jubbi, sehingga mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur. Ini ujian yang pertama. Iya, beliau meninggalkan ayah yang sangat mencintai beliau. Beliau meninggalkan rumah beliau. Yang lebih beratnya lagi, kalau seandainya yang membuang Nabi Yusuf alaihissalam adalah musuh beliau, orang yang jelek, ya, orang di luar dari keluarganya, itu jauh lebih ringan dibandingkan yang membuang beliau adalah saudara-saudara beliau, darah daging beliau, maksudnya seayah dengan beliau, ya, saudara kandung dengan beliau. Ya, tentunya seharusnya mereka memberikan perlindungan kepada saudaranya, memberikan perlindungan kepada Yusuf, tapi justru mereka membuang Nabi Yusuf. Ini ujian yang berat. Ya, nah kemudian setelahnya wa yabi'uhu abdan lil aziz. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf setelah dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur, ya, beliau dijual sebagai budak kepada seorang raja. Setelah beliau menjadi budak, wattihamihi fi irdhih, kemudian dituduh Nabi Yusuf alaihissalam, ya, telah berbuat zina dengan seorang perempuan yang beliau tidak pernah melakukan sedikit pun dosa jarimah tadi. Orang kalau seandainya dia berbuat dosa, dia berbuat kecurangan, kemudian dipenjara, sakit, musibah buat dia. Dan itu sudah cukup menderita. Ini masalahnya beliau tidak berbuat. Pertama dituduh kehormatan beliau, yang itu sudah cukup besar. Ujian yang didapatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang kemudian dibuanglah atau dimasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara bid'ah sinin. Ya, bertahun-tahun Nabi Yusuf berada di dalam penjara tadi. Namun para hadirin dan hadirat, setelah sekian lama ujian demi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menutup Nabi Yusuf, menghilangkan ujian-ujian tersebut dengan jalan keluar. Di mana Nabi Yusuf alaihissalam pada waktu itu, ya, singkat ceritanya, diberikan amanah untuk menjaga perbendaharaan, karena ada orang yang dia bermimpi akan datang musim paceklik, musim kemarau, dan musim kelaparan. Iya. Nah, tadi Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan di antara ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, yang kemudian setelah kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, ya, wabulughu al-jahi wal ghina, sehingga menjadilah beliau pada waktu itu penguasa, dan kemudian beliau menjadi orang yang berkecukupan, wa ijtima'uhu biwalidayhi, dan kemudian di akhirnya beliau berkumpul kembali dengan keluarganya. Beliau berhasil kembali berkumpul dengan saudara-saudaranya ba'da tulil firaq, setelah panjangnya masa perpisahan mereka. Fakana alaihi salam minas sabirin al-muqinina fi dharra, dan tadinya Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang-orang yang bersabar, dan beliau sangat yakin yang memberikan ujian kepada beliau adalah Allah, yang Allah itu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Yang memberikan ujian kepada beliau adalah Zat yang Maha Rahim, Zat yang Maha Rahmat, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, bukan Zat yang menginginkan kejelekan Nabi Yusuf. Wa kana fi sarra'i minasyakirin al-mushtaqina ila Allah Ta'ala. Dan ketika beliau mendapatkan kelapangan, ketika beliau mendapatkan kemudahan, beliau menjadi orang-orang yang bersyukur dan rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat, pelajaran yang paling terpenting kita melihat Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau diuji, ketika beliau dicoba, beliau bersabar dengan ujian Allah. Beliau menyerahkan diri semua urusannya kepada Allah. Beliau tidak pernah berkeluh kesah dengan lisan beliau. Beliau tidak pernah berkeluh kesah dengan hati beliau. Dan beliau juga tidak pernah
menggerakkan sesuatu bentuk kesabaran dengan fisik beliau. Akan tetapi beliau bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau nikmat, memberikan kepada beliau kekuasaan, memberikan kepada beliau kenikmatan berkumpul kembali dengan keluarga, apakah beliau lupa kepada zat yang memberikan nikmat kepada beliau? Justru di tengah-tengah beliau mendapatkan kebahagiaan, beliau ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rindu kepada Allah. Dan ini tentunya berbeda sekali dengan kondisi dan keadaan kita. Ketika kita diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kita berkeluh kesah, justru kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelapangan, di situ kemudian kita lalai dengan nikmat tersebut dan kemudian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Yusuf alaihi salam, id khutimat qissatu al-ajibah bidu'aihi qailan. Allah Subhanahu wa taala menutup kisah Nabi Yusuf alaihi salam dengan doa yang beliau panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiris samawati wal ard anta waliyun fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada Rabbnya, beliau bergantung kepada Rabbnya, beliau menyerahkan urusan beliau kepada Rabbnya. Rabbi qad ataitanil mulki minal mulki. Ya Rabbku, engkau telah memberikan kepadaku dari kerajaan. Dan engkau telah mengajarkan kepadaku ta'wil ahadits. Dan engkaulah yang menurunkan hujan dari langit. Dan engkau yang memberikan rezeki kepada bumi. Anta waliyun, dan engkau adalah penolong di dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada Allah. Di tengah-tengah beliau mendapatkan kebahagiaan, di tengah-tengah beliau mendapatkan kekuasaan, di tengah-tengah beliau bahagia kembali bertemu dengan keluarganya, justru yang beliau minta, tawaffani muslima, wafatkan aku dalam keadaan menyerahkan diri kepadamu, walhiqni bis salihin, dan satukanlah aku bersama orang-orang saleh. Kata Syekh, innahu qad da'a bil mawafati alal Islam wa ilhaqihi bis salihin wa qad iqtamalat lahu dunyahu wa nala min jahiha ma nala wa busita lahu minha ma busit wa lam yad'u bihadza du'a wa fil jubbir yartah min zalamatihi wa wahsyatihi. Wala huwa abdun liyatakhallasa min riqqatin wala huwa fis sijni liyantahi minhu bal kana syauquhu ila Allah ta'ala fi ahsani ahwalihi ad-dunyawiyah wa akmaliha. Perhatikan para hadirin, faidah yang sangat indah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala wa hafizah. Ilhaqu bis salihin. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan di atas Islam dan disatukan, dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Kapan beliau meminta dimatikan dalam keadaan muslim dan dikumpulkan bersama orang-orang saleh? Ketika Allah telah menyempurnakan kepadanya dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kedudukan, apa yang telah beliau dapatkan? Ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya dari segala kemudahan, dan beliau tidak berdoa dengan doa yang kita sebutkan tadi ketika beliau berada dalam sumur. Beliau tidak berkata, ya Allah, wafatkan saja ya Allah kalau seandainya aku mendapatkan ujian seperti ini. Beliau tidak meminta berdoa kepada Allah ketika beliau di penjara bertahun-tahun agar beliau selesai dari ujian dan cobaan tadi. Akan tetapi beliau meminta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Yusuf telah terkumpul segala kemewahan dan kemudahan daripada dunia ini. Mimma yadullu ala annahu syauqun haqiqiyyun
illallahi ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam benar-benar beliau merindukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kerinduan yang jujur. Tapi kalau orang lagi stres, lagi banyak masalah, ya Allah matikan saya ya Allah. Ya tapi kalau seandainya dia dapat nikmat, dia lupa sama Allah. Ini di tengah mendapatkan kenikmatan justru meminta kepada Allah kalau mati dalam keadaan Islam. Qala Qatadah rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Qatadah mengomentari, ya, doa Nabi Yusuf alaihissalam, lam yatamannal mauta ahadun illa Yusuf hina takammalat alaihi ni'amu wa jami'u lahu syamalu ishtaqa ila liqa'illahi ta'ala. Kata Qatadah rahimahullah, tidak ada satupun yang berharap kematian, ya, ketika disempurnakan kepadanya nikmat, ketika dikumpulkan kepadanya, ya, kebaikan-kebaikan, kecuali Yusuf alaihissalam untuk bisa bertemu dengan Allahu Rabbul Alamin. Subhanallah. Ya, inilah pelajaran yang berharga untuk kita. Inilah orang-orang yang benar-benar akidahnya lurus. Inilah orang-orang yang tauhidnya itu benar. Dia akan selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan selalu menyerahkan urusannya kepada Allahu Rabbul Alamin. Demikian pula bapaknya Nabi Yusuf, Yakub alaihissalam. Beliau juga merasakan kesedihan sebagaimana kesedihan yang dirasakan oleh Nabi Yusuf. Anak yang sangat beliau cintai, anak yang sangat beliau sayangi, anak yang akan menjadi seorang nabi, seorang rasul, tiba-tiba terpisah darinya. Dan yang menghilangkannya juga adalah anak-anak beliau sendiri. Tentunya sangat berat kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kepada Nabi Yakub alaihissalam. Sampai-sampai disebutkan Nabi Yakub alaihissalam, ya, mata beliau memutih karena saking lamanya beliau menangis memikirkan anak beliau. Namun di tengah kesedihan, di tengah ujian dan cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Yakub alaihissalam, tidak membuat beliau berpindah, tidak membuat beliau berpaling, tetapi justru semakin mengokohkan hatinya untuk kembali kepada Allah. Karena Allah adalah zat yang maha rahim, Allah zat yang maha rahmah, Allah zat yang tidak pernah menzalimi hambanya. Nabi Yakub alaihissalam, beliau berdoa yang doanya diabadikan oleh Allah. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya, sesungguhnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub menggunakan kalimat innama. Inna huruf taukid ditambah dengan ma, artinya adalah al-hasr. Hanya saja tempat yang aku mengadu kesusahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Allah yang menguji beliau, Allah yang mencoba beliau. Tapi subhanallah, justru beliau memuji Allah. Wahai saudara-saudaraku yang kita sedang mendapatkan ujian, kita yang sedang mendapatkan cobaan, kita yang sudah mengangkat kedua tangan kita berdoa dan memohon kepada Allah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, apakah di kondisi 3 bulan hidup kita semakin terjepit, apakah kita masih memuji Allah? Apakah kita masih menjadikan Allah tempat kita bersandar? Atau kita justru meninggalkan Allah Rabbul Alamin? Ya, justru kita berpaling dari Allah. Ini menunjukkan kita memang tidak pantas untuk menjadi seorang mukmin yang sejati. Kita tidak pantas untuk menjadi ahlu tauhid yang sejati. Kita tidak pantas untuk dijadikan sebagai pengikut para nabi dan pengikut para rasul yang suci. Ya, tetapi sebaliknya pengikut para nabi dan rasul, dia yakin pertolongan Allah itu akan datang di waktu yang paling baik, di waktu yang paling tepat, dan di waktu yang paling terbaik untuk kita. Ya, itu yang ada di hati orang-orang yang beriman.
itu di hati orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Bahkan subhanallah, Nabi Yakub alaihissalam ketika ujian ya terus bertubi-tubi menghampiri beliau, ya dalam waktu yang cukup lama, Allah menceritakan ucapan Nabi Yakub di dalam Al-Quran, ya bunai idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tay'asu min ruhillah innahu la yay'asu min ruhillah illal qaumul kafirun. Ujian ya ditinggal pergi oleh Nabi Yusuf belum selesai. Tiba-tiba saudara Nabi Yusuf juga hilang pada waktu itu. Di tengah kesedihan, Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada anaknya, hai anak-anakku, pergilah kamu, ya carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Ya, yang memberikan nasihat kepada anaknya adalah orang yang sedang diuji oleh Allah bertahun-tahun. Apa ucapan Nabi Yakub? Dan jangan kamu berputus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kita bisa bayangkan bagaimana indahnya hidup mereka. Ya, mereka membingkai hidup mereka sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi SAW. A'jaba li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair wa lam yakun dzalika illa lil mu'min. Sungguh sangat mengagumkan kehidupan orang-orang yang beriman, yang tidak ada yang memiliki sifat ya kecuali adalah orang-orang yang memiliki iman yang suci. Apabila mereka diuji oleh Allah, mereka bersabar. Dan sabar akan membawa ketenangan. Dan ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah, mereka bersyukur. Syukur juga akan memberikan ketenangan dalam kehidupan seseorang. Ya, nikmat mereka bahagia, dapat ujian juga mereka bahagia. Dan itu tentunya para hadirin dan hadirat tergantung bagaimana iman seseorang. Kemudian selanjutnya, ya tentunya kita ingin tahu bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rindunya Nabi kita kepada Allah. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yurabbi fi ashabihi asyauqa ila Allah azza wa jalla wa yubayinu mahiyatuhu wa kaifiyatuhu. Fi hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendidik para sahabatnya ya untuk mereka selalu berharap kepada Allah, selalu tertanam kerinduan untuk bertemu dengan Allah, selalu menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah ya, dengan bentuknya ya dan juga dengan kaifiyahnya ya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fi hadis Ubadah bin Samit, dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi berkata, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang seseorang cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga akan cinta bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Barang siapa yang seseorang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci untuk bertemu dengannya. Kemudian berkata Aisyah atau sebagian istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, inna lanakarahu al-mauta. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami itu benci untuk bertemu dengan Allah. Apakah ketika kami benci untuk bertemu dengan Allah, berarti Allah subhanahu wa ta'ala akan benci untuk bertemu dengan kami? Jadi maksudnya Aisyah, yang beliau fahami dari ucapan Nabi, siapa yang mereka ingin mati, maka Allah juga ingin bertemu dengannya. Tapi kalau seandainya dia benci mati, Allah akan benci kepadanya. Itu difahami oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Nabi SAW berkata, qala laysa dzak. Bukan demikian maksudnya wahai Aisyah.
Walakinnal mu'mina idza hadarahul mautu busyira biridwanillahi wa karamatihi. Ketika seorang hamba hadir kematiannya, maka dia akan diberikan kabar gembira akan keridhoannya Allah dan kemuliaan Allah kepadanya. Falaisa syai'un ahabbu ilaihi mimma amamahu. Sehingga tidak ada sesuatu yang paling dia cintai melebihi dari apa yang ada di depannya. Fahabba liqa Allah wa habballah liqa'ah. Nah, kemudian dia ingin bertemu dengan Allah karena dia telah mendengar di telinganya Allah ridha kepadanya. Sehingga dia ingin bertemu dengan Allah dan Allah juga ingin bertemu dengannya. Wa innal kafira idza hudira busyira bi'adzabillah wa 'uqubatihi. Adapun orang-orang kafir ketika hadir kepadanya mati, maka diberikan khabar kepadanya dengan azab Allah dan uqubah yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia mengetahui azab tersebut, maka tidak ada sesuatu yang paling dia benci kecuali apa yang ada di depannya. Dia benci untuk bertemu dengan Allah karena Allah telah memberikan khabar azab untuk dirinya. Sehingga dia juga benci untuk bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Dan Nabi kita SAW adalah orang yang paling terdepan di dalam mempraktekkan kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah Rasulullah SAW melihat perkembangan Islam begitu pesat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika engkau melihat kemenangan, maka engkau lihat orang berbondong-bondong akan masuk ke dalam Islam. Dan itu telah dilihat oleh Nabi SAW. Madinah telah menjadi kota muslim. Mekah juga sudah menjadi kota tauhid. Ya, dan Rasulullah telah berkumpul dengan orang-orang yang beliau cintai dari sahabat-sahabatnya. Iya, beliau punya anak yang sangat beliau cintai. Beliau punya kota yang sangat beliau cintai. Beliau juga punya masjid yang sangat beliau jaga. Tapi subhanallah, satu hari Nabi kita SAW menyampaikan khutbah sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan Bukhari dalam sahih keduanya. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indallah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia diberikan kepadanya dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia akan diberikan dunia, ya, apapun yang dia inginkan. Atau pilihan yang kedua, dia mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah. Maka Nabi ini memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar kalimat ini, fabaka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Menangislah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, faqultu fi nafsi. Kemudian aku berkata dalam hatiku, kata Abu Sa'id Al-Khudri, ma yubki hadha syekh. Apa yang membuat menangis syekh ini? Iyakunallah khairan abdin in iyakunillahu khayyara abdan baina dunya wa baina ma indahu fakhtar ma indallah. Ya, tidak ada sesuatu yang aneh dari ucapan Nabi. Nabi menceritakan ada laki-laki yang dia diberikan dua pilihan, maka laki-laki tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Enggak ada yang istimewa. Maksudnya apa ya? Istimewa. Tapi apa yang membuat menangis? Ya, kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang biasa Nabi memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal abdu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menangis karena ya, beliau memahami hamba yang dimaksudkan oleh Nabi adalah Nabi itu sendiri. Beliau akan meninggal, beliau akan kembali kepada Allah, beliau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat menangis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang kita ketahui, Nabi sangat mencintai anak beliau. Orang tua ketika dia punya anak, sulit dia melepaskan anaknya. Dia punya sahabat-sahabat yang baik, sulit dia melepaskan sahabatnya. Dia punya tempat tinggal yang nyaman untuk dirinya, sulit untuk dia tinggalkan.
Tapi subhanallah, keindahan dunia yang dirasakan oleh Nabi SAW, punya keluarga dan punya teman-teman yang soleh, ternyata itu terkalahkan semuanya. Kelezatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kelezatan untuk bertemu dengan zat yang hari ini yang selalu diibadahi, dirukui, disujudi, didoa oleh Nabi Muhammad SAW. Zat yang hari ini yang selalu Nabi menyampaikan keluh kesahnya beliau. Zat yang selama ini menurunkan ucapan-ucapannya kepada Nabi. Sehingga itulah kelezatan Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena waktu kita sangat sempit, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, terakhir saya ingin menutup kajian di sore hari ini adalah doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menguji Nabi Allah Ibrahim, Allah mengatakan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan ujian yang sangat besar kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa ujian yang Allah berikan? Apakah ujian sakit? Ataukah ujian pada harta? Tidak. Ujian yang dimaksudkan oleh Allah adalah ujian pada anak yang Allah Subhanahu wa ta'ala baru saja memberikan rezeki kepada Ibrahim, seorang anak yang telah beliau idam-idamkan. Allah menguji Nabi Allah Ibrahim untuk meninggalkan anaknya di tengah padang pasir. Ujian besar, ujian berat. Mungkin kalau seandainya beliau sakit atau beliau diuji pada harta beliau, itu masih jauh lebih ringan dibandingkan ujian yang menimpa kepada Ibrahim dari sesuatu yang paling beliau cinta, yaitu anak tadi. Ya, tapi subhanallah, di tengah kondisi kesedihan dan beratnya ujian yang dirasakan oleh Nabi Allah Ibrahim, kemana beliau kembali? Kemana beliau bersandar? Beliau bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah abadikan doa Nabi Allah Ibrahim. Rabbana inni askantum min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Dan ini juga dalil, sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya Ka'bah itu sudah ada di Ka'bah, dibangun di Mekah, dibangun oleh Nabi Allah Adam alaihissalam sebagai asasnya. Adapun membangun bangunannya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi pondasinya itu sudah ada. Makanya di sini beliau menyebutkan, ya, 6 inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dihormati. Perhatikan, pertama beliau menyebutkan, ya Allah, aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman, gak ada buah di situ. Tapi subhanallah, di akhir doa Nabi Allah Ibrahim berkata, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, itu kepada Makkah. Dan berikanlah rezeki mereka dari buah-buahan. Ya, tumbuh-tumbuhan nggak ada. Padang pasir di Mekah. Tapi Nabi Allah Ibrahim mintanya diberikan buah-buahan kepada mereka. Dan subhanallah, doa Nabi Allah Ibrahim ribuan tahun yang lalu masih berbekas sampai hari ini. Tidak ada satupun orang yang beriman kecuali merindukan Mekah. Semakin sering dia ke Mekah, maka dia akan semakin rindu dengan Mekah. Subhanallah. Ya, begitu juga buah-buahan yang ada di kota Mekah lebih segar, bahkan sebagian model buah-buahannya itu kita tidak dapatkan di negeri kita. Padahal negeri kita pepohonannya banyak, hutan lebat, tapi buah yang ada di sana, ya itu tidak, ya maksudnya buah yang ada di tempat kita tidak sesegar dengan buah yang ada di sana, dan jumlahnya lebih banyak. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mudah. Di sana padang pasir, di sana gersang, nggak ada pepohonan, tapi buah banyak. Apakah Allah datangkan? Apakah didatangkan dari luar atau yang semisalnya? Yang penting buah-buahannya ada. Subhanallah. Ya, dan syahid yang ingin kita sampaikan,
Bagaimana seorang nabi, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyerahkan, menyandarkan segala urusannya, seberat apapun urusan tersebut kepada Allah, maka itu akan memberikan solusi yang terbaik dalam kehidupannya. Wallahu taala alamu bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan Ustaz Haris Abu Nawfal. Hafizahullah taala. Barakallahu fikum Ustaz. Ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga Allah meluaskan ilmu Ustaz. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Kemudian setelah kami persilahkan, baru ya open mic-nya. Barakallahu. Nah, kepada Akhi Salim, tafadhol. Naam, jazakallahu khairan, akhirli. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, barakallahu fiik. Ana ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa beda ujian dan azab? Yang kedua, apakah takut mati karena merasa banyak dosa, termasuk orang yang benci bertemu terhadap Allah? Itu aja Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang beriman dan orang yang fajir itu sama-sama akan mendapatkan ujian dan akan mendapatkan cobaan. Tetapi bagaimana menghadapi ujian tadi? Ya, tergantung bagaimana dia menghadapi ujian yang datang dari Allah. Ada orang-orang ketika dia menghadapi ujian itu menjadi nikmat untuk dirinya, dan ada orang-orang yang mereka menghadapi ujian itu menjadi azab untuk dirinya yang berlipat-lipat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya, ketika Allah Subhanahu wa taala mencoba hambanya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mendengar rintihan hamba tadi. Allah ingin mendengar keluh kesah hamba tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika dia diuji oleh Allah, ketika dia dicoba oleh Allah, dia kembali kepada Allah, maka ujian itu berupa nikmat untuk dirinya. Namun sebaliknya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang diuji dan dicoba oleh Allah, yang kemudian dia lari dari Allah, berpaling dari Allah, dia bersuudzon kepada Allah, maka kata Syekhul Islam, berpalingnya dia dari Allah itu adalah azab yang lebih dahsyat dari ujian tadi. Gempa menghampirinya, rumahnya roboh, anaknya meninggal, hartanya hilang, ya kemudian dia berkeluh kesah, kemudian dia berpaling dari Allah, kemudian dia bersuudzon kepada Allah, maka berpalingnya dia dari Allah, suudzonnya dia dari Allah, itu musibah lebih dahsyat daripada musibah ya gempa yang dia alami tadi. Taib, jadi wallahu a'lam bishawab, dari hal-hal yang saya baca dari penerangan dan penjelasan sebatas minimnya bacaan saya, maka saya mendapatkan demikian para ulama merinci. Ya, tergantung bagaimana dia menghadapi ujian yang Allah berikan kepadanya. Ya, bisa menjadi nikmat untuk dirinya atau bisa menjadi azab untuk sebagian orang yang lainnya. Sama-sama kena gempa, cuman yang satu dapat nikmat, yang satu adalah azab yang bertubi-tubi yang dia dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat, seseorang ketika dia takut mati dikarenakan dosanya, yang kemudian dia bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini hal yang baik. Tapi ketika seseorang dia takut mati dari dosa yang dia lakukan, dia sadar dia akan mati, dan kemudian dia tidak ada keinginan untuk bertobat, tidak ada keinginan untuk kembali kepada Allah, tidak ada keinginan untuk rujuk dari dosa-dosa yang dia lakukan, maka orang-orang yang seperti ini orang-orang yang terlalaikan. Orang yang seperti ini orang yang maghrur, yang tertipu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shaliha." Barang siapa yang seseorang berharap ingin bertemu dengan Allah, maka hendaknya dia sertai keinginannya tersebut dengan beramal soleh. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, hadis yang telah kita baca tadi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan barang siapa yang seseorang
cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah akan cinta bertemu dengannya. Tapi kalau seandainya dia benci untuk bertemu dengan Allah, Allah akan benci untuk bertemu dengannya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini takut dengan kematian?" Jadi Aisyah mengatakan, tidak ada satupun orang kecuali dia takut dengan kematian ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, bukan demikian maksudnya wahai Aisyah. Ya bukan kayak demikian, karena orang ketika dia mati, itu tabiat manusia takut dengan kematian, itu tabiat. Ya, itu tabiatnya manusia. Makanya kata Rasulullah tidak demikian wahai Aisyah. Tapi maksudnya ketika seseorang mukmin mau meninggal, maka di situ akan datang kabar gembira kepadanya, Allah ridho kepadanya, sehingga dia merindukan untuk mendapatkan keridhaan tadi, yaitu dengan kematiannya. Tetapi orang kafir ketika sebelum dia mati dikabarkan kepadanya akan adabnya Allah, apakah dia dapatkan setelah kematiannya, maka disitulah dia benci untuk bertemu dengan Allah karena dia akan mendapatkan adab dari Allah, maka juga Allah subhanahu wa ta'ala benci untuk bertemu dengannya. Nah, jadi ini tabiat manusia. Namun seorang muslim, ya, dia selalu waspada. Kematian itu tidak mengenal umur, tidak mengenal waktu, tidak mengenal Anda sakit ataukah tidak sakit. Ya, kematian itu bisa menghampiri seseorang kapan saja. Maka terus menerus dia mempersiapkan dirinya dengan kematian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, syukran. Semoga bermanfaat untuk bagi penanya, Akhi Salim. Kemudian karena kita keterbatasan waktu, jadi sekarang pertanyaan kita bataskan hanya satu saja, Ustaz. Sekarang kita akan masuk ke sesi bergantian, Ustaz. Jika Ustaz berkenan memberikan pertanyaan, nanti rekan-rekan jika ada yang bisa menjawab, silakan raise hand. Ini yang bisa menjawab nanti dapat door prize dari penyelenggara. Masya Allah. Taib, barakallahu fiik. Berapa soal? 2, Ustaz. Taib. Kita satu-satu. Ya. Nah, soal yang pertama, apa yang ditafsir oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang qauluhu ta'ala Allahus Samad? Silakan bagi rekan-rekan yang ingin menjawab, raise hand, kemudian kami akan persilakan, baru kemudian open mic. Ya, Tafadholi, Mai Ummu Habibah. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, kalau mungkin kurang angkatan, yaitu bergantungnya hajat dan permintaan kepada Allah, Ustaz. Taib, di mana manusia bergantung kepada Allah dari hajat-hajatnya dan permintaan-permintaannya. Nah, Masya Allah. Asanti. Taib. Wa fiki barakallah. Taib, soal selanjutnya. Taib. Apa doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anak dan istrinya di tengah padang pasir? Boleh pakai bahasa Indonesia kalau tidak hafal lafaz ayatnya. Nah, silakan yang ingin menjawab bisa angkat tangan. Sebenarnya belum ada angkat tangan, Ustaz. Oh gitu. Apa terlalu sulit? Ya, atau mungkin bisa dipermudah lagi. Oh, ini Mai Ummu Habibah sudah menjawab ya. Kita lempar ke Akhi Rizky Rahmawan ya. Sudah angkat tangan. Silakan, tafadhol. Apa Ustaz? Nah. Ini kalau tidak salah di Al-Anfal ayat 42. Nama apa isinya? Isinya sebentar. Id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwah al-quswa warraqbu asfala minkum. Yang itu. Taib.
Barakallahu fiik. Ada yang baca tadi doa ini dalam kajian kita nggak? Oh, sepertinya bukan. Enggak ya? Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kalau nggak hafal bahasa Arabnya. Nah, atau ada yang lain? Nah, bagaimana? Ada yang ingin menyempurnakan atau mengkoreksi? Tip umum yang awal Kalau tadi? boleh, Ustaz. Nah, silakan. Artinya aja, Ustaz, ya. Iya, boleh. Ibrahim ayat 37, Ustaz. Nah, Benarkah, Ustaz? nah betul. Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Allah, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Baik. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu, Masya Allah. Diborong sama Umu Habibah ini dua pertanyaannya. Insya Allah nanti kepada Umu Habibah nanti insya Allah dari panitia akan menghubungi. Baik, Ustaz. Baik. Sekarang kita berada di akhir kegiatan kita. Ada mungkin sedikit kesimpulan dari Ustadz dari tema kajian hari ini sebagai penutup. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, dari kajian yang telah kita sampaikan menunjukkan kepada kita beberapa hal penting. Yang pertama, ketenangan hidup seseorang, kebahagiaan hidup seseorang sejauh mana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin dia mengenal Allah, maka akan semakin membuat kelapangan hatinya. Tapi semakin jauh dia dari Allah, maka akan semakin sempit hidupnya. Dan kemudian yang kedua, ya ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan cobaan, maka yang pertama kali yang harus kita kembali adalah kepada Allah. Bukan kepada status WA kita, apalagi kepada status Facebook kita, yang kemudian kita mengubarkan masalah kita supaya diketahui oleh manusia. Ketahuilah ketika manusia mereka mendengar keluh kesahnya kita, ada di antara teman-teman kita yang mereka sedih dengan kondisi kita, dan membuat orang sedih itu nggak baik. Seorang muslim dia harus selalu memberikan semangat dan motivasi untuk dirinya dan motivasi dan kebahagiaan untuk orang lain. Yang kedua, ada di antara musuh-musuh kita ketika dia tahu kita punya musibah, akan membuat dia tertawa, akan membuat dia bahagia. Ya, ini tentunya tidak akan memberikan manfaat apapun kepada kita. Tapi orang yang bertauhid dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan utama untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang ketiga, kita harus sering banyak membaca kisah-kisah kehidupan para nabi dan kehidupan para rasul. Karena tidak satu pun di antara kita pasti akan diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan obat yang paling mujarab setelah kita mengenal Allah, yang kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah, kita melihat kehidupan, ya ujian-ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul tersebut, yang ternyata tidak ada apa-apanya dengan ujian dan cobaan yang sedang kita alami dalam kehidupan kita, sehingga ini akan merendah, akan mengecilkan masalah yang sedang kita hadapi. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Syukran ya Ustaz. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Haris Abu Naufal hafizahullah taala. Barakallahu fikum. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk menyembah ilmu kepada Ustaz. Insyaallah. Baik, telah selesai rangkaian kegiatan kita pada sore ini. Alhamdulillah telah selesai. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ganjaran pahala utama dari menuntut ilmu. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa paham akan agama ini. Di sini kan kami mengingatkan kembali bagi rekan-rekan yang ingin mendaftar belajar di Istiqubah. Dakwah yang kita ambil itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti.
cuman ada ustadz saja, nggak ada yang menyediakan mic, nggak ada yang menyediakan apapun, nggak ada, akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. InsyaAllah ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan siapa saja tersebarnya ilmu agama melalui media ini walaupun di antara kita telah meninggal dunia. أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون